Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Belinda Amanda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian ekstradisi yang dilakukan dalam acara Leaders Retreat di Bintan, Kepulauan Riau. Perjanjian ekstradisi antara kedua negara ini sesungguhnya telah diupayakan sejak tahun 1974. Penandatanganan perjanjian ekstradisi antara Indonesia Singapura ini sebenarnya telah ditandatangani pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007. Namun tidak dapat diberlakukan oleh kedua negara karena pemerintah Indonesia dan Singapura belum meratifikasi perjanjian tersebut. Dengan alasan pengesahan perjanjian kerjasama tersebut harus dilakukan secara paralel dengan perjanjian kerjasama keamanan kedua negara. Baru di tahun 2022 ini, kesepakatan kedua negara dapat dilakukan setelah melewati proses panjang negosiasi dan perundingan apa sebenarnya urgensi dari perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini. Berikut penjelasan dosen hubungan internasional FISIP UB, Yusli Effendi. Nah, perjanjian ekstradisi yang ditafikas ini ternyata bisa memberikan efek ditarik ke belakang, retrospektif namanya. Jadi walaupun dia melakukan kejahatan 18 tahun yang lalu bisa diperkarakan dan bisa ditarik ke Indonesia gitu. Nah sekarang kenapa kita harus baca konteksnya? Konteksnya kayak gini, perjanjian ekstradisi dengan Singapura itu sebenarnya sudah sangat lama diupayakan. Sejak tahun 72 atau 74. Kalau catatan saya sih sekitar 74 gitu ya. Nah, sekitar 1972 atau 1974 itu ada kasus soal korupsi di Pertamina dan dia lari, kasus Tahir namanya, dia lari ke Singapura dan nggak bisa gitu. Terus kemudian di tahun 98 juga muncul kasus-kasus penilap BLBI itu gitu. Nah, dalam konteks 98 Indonesia itu sangat perlu tambahan duit ya, karena kan kita sedang perbaikan ekonomi, kita habis Krismon tahun 97 itu, kita ingin menguangkan itu, orang dibawa lari itu, tapi kan terbentur dengan tidak adanya perjanjian ekstradisi gitu. Nah dalam konteks itu, saya pernah menulis di skripsi itu, kenapa Indonesia nggak punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura? Saya melihat ada 3 hal. Pertama adalah perbedaan kepentingan ekonomi ya. Indonesia ingin mendapatkan reputasi internasional pemilihan ekonomi, sementara Singapura kalau duit ini ditarik itu bisa mempengaruhi neraca ekonominya gitu. Jadi beda lah, satu ingin dapat tambah duit, satu ingin mempertahankan kemakmurannya. Terus yang kedua adalah ada hubungan yang tidak harmonis antara dua negara ini, karena kan tahun 98 tuh ada kerusuhan rasial ya, antara ada isu pribumi dan Tionghoa gitu, dan banyak etnis Tionghoa lari ke Singapura. Dan Singapura itu adalah identitasnya negara beretnis Tionghoa yang dikepung oleh tetangganya yang Melayu. Jadi dia merasa terancam. Konteksnya insecure gitu ya. Karena dia satu-satunya negara kecil, bahkan Habibie pernah melecehkan, merendahkan lah, saya nggak bilang melecehkan, merendahkan bahwa ini negara yang kayak tiny red dot, titik merah kecil aja kemaki, kira-kira kayak gitu. Dan dia negara yang beretnis Tionghoa di tengah kepungan negara Melayu yang Muslim gitu kan.
Pemirsa, hari ini Rabu 26 Januari 2022, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya genap memasuki usia ke-24 tahun. Selepas acara Disnatalis FTPUB hari ini, Dekan FTPUB Profesor Imam Santoso menyebutkan sederet prestasi yang telah dicapai oleh fakultas tersebut. Di antaranya, FTP menjadi fakultas percontohan di UB yang mampu membawa UB mendapat penghargaan sebagai wilayah bebas korupsi dan maksud kami dari Kementerian PAN atau RB pada tahun 2021 lalu. Fakultas Teknologi Pertanian UB juga menjadi fakultas penyumbang pengusul paten terbanyak di UB, sehingga menjadikan UB dalam kurun waktu 2 tahun terakhir memperoleh predikat sebagai pengusul terbanyak se-Indonesia. Tidak hanya itu, di tahun 2022 ini, FTP juga memiliki rencana mencanangkan dirinya sebagai fakultas dengan 100% program studinya terakreditasi internasional. Imam juga terus mendorong Sivitas Akademika untuk bersama-sama mewujudkan internasionalisasi, sehingga tiap bulannya di fakultas tersebut digelar seminar internasional. Dalam membangun atmosfer dan reputasi internasional, Imam berharap FTP sebagai salah satu fakultas berprestasi di UB dapat terus berinovasi dan terus berprestasi, baik untuk dosen maupun mahasiswanya. Saat ini mencapai beberapa prestasi yang sangat gemilang. Pertama, FTP UB mewakili UB itu menjadi zona integritas, wilayah bebas korupsi dan mendapat penghargaan dari Kemenpan RB. Ini kita satu dari 5 universitas di Indonesia yang mendapat penghargaan. Ini di 2021, bulan November-Desember kemarin. Yang kedua, kita selama beberapa tahun terakhir ini adalah penyumbang pengusul paten terbanyak di UB. Yang UB dalam 2 tahun terakhir ini memperoleh predikat sebagai pengusul terbanyak se-Indonesia. Itu sebagian besar dikontribusi oleh FTP. Program studi terakreditasi. Jadi kita memiliki 11 program studi. 2021 kita sudah 1 terakreditasi internasional. 3 di 2021 juga kita sudah divisit untuk akreditasi internasional. Saat ini nunggu 1-2 bulan ini hasilnya. Di saat yang bersamaan kita 6 program studi juga sedang disubmit dokumen untuk akreditasi internasional. Sehingga di 2022 ini harapannya hampir 100% nantinya FTP akan terakreditasi internasional. Pemirsa, Indonesia dan Singapura akhirnya resmi menandatangani sebuah perjanjian ekstradisi di Bintan, Kepulauan Riau, Selasa 26 Januari 2022. Menurut pakar hukum perjanjian internasional Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Dr. Setio Widakdo, perjanjian yang dilakukan adalah perjanjian untuk menyerahkan pelaku tindak pidana. Perjanjian ini dapat mencegah dan memberantas tindak pidana yang bersifat lintas batas negara seperti korupsi, narkotika, dan terorisme. Itu artinya para koruptor, bandar narkoba, hingga donatur aksi terorisme yang menjalankan aksinya di Indonesia tidak bisa lagi bersembunyi di Singapura. Ya, jadi begini, perjanjian ekstradisi antara dua negara, ya katakanlah dalam hal ini antara Indonesia dengan Singapura, itu adalah perjanjian untuk menyerahkan pelaku tindak pidana. Itu yang perlu dipahami dulu. Artinya begini, Indonesia dan Singapura itu melakukan perjanjian. Lah di sana nanti ada diperjanjikan kejahatan-kejahatan apa saja yang bisa diminta penyerahannya.
Jadi apakah itu korupsi, pembunuhan, atau apapun lah yang diperjanjikan itu apa saja. Misalnya ada 15 jenis kejahatan, yaitu 15 itu nanti bisa dimintakan penyerahannya. Jadi kalau ada warga Indonesia melakukan tindak pidana di Indonesia kemudian lari ke Singapura, itu atas dasar perjanjian ekstradisi itu kita bisa kepada Singapura. Artinya Singapura tidak boleh menyembunyikan, melindungi. Ya, ke atas perjanjian itu Singapura harus menyerahkan kepada Indonesia. Nah, demikian pula kalau ada warga negara Singapura melakukan kejahatan di Singapura, maka Indonesia harus menyerahkan kepada Singapura. Karena perjanjian ini sifatnya kan reciprocity ya, timbal balik. Itu. Tetapi kejahatan orang yang melakukan kejahatan itu adalah kejahatan-kejahatan yang diperjanjikan. Kalau dia melakukan suatu kejahatan yang tidak diperjanjikan, ya tidak bisa diminta penyerahannya. Tapi sekali lagi kita bersyukurlah ya kalau sekarang Singapura mau menandatangani itu. Artinya nanti kalau ada koruptor lari ke Singapura itu bisa diminta penyerahannya. Perubahan perilaku akibat pembatasan aktivitas selama masa pandemi membuat perubahan perilaku masyarakat. Salah satunya adalah penggunaan aktivitas online dalam berbelanja berbagai kebutuhan. Hal ini berdampak positif kepada sektor agroindustri di Indonesia yang justru tumbuh selama masa pandemi. Fakta tersebut disampaikan oleh Dirut Bank Tabungan Negara, Insinyur Heru Kusmahargo, MBA pada orasi ilmiah Disnatalis FTPUB ke-24. Heru yang merupakan alumni FTPUB mengatakan peluang sektor pertanian dan hasil olahan pertanian pada saat ini akan terus berkembang dengan dukungan inovasi dan kemudahan teknologi. Peluang ini yang harus ditangkap oleh warga FTPUB untuk lebih dapat berkiprah dalam masyarakat. Sektor agraria adalah fondasi sebuah negara, termasuk Indonesia. Berkaca pada hyperinflation yang terjadi kepada sistem keuangan negara Venezuela, bagaimana kondisi kelangkaan bahan makanan terjadi sehingga harga bahan makanan melonjak dengan harga yang tidak masuk akal dan tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor pertanian dalam mempertahankan perekonomian sebuah negara. Rakyat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya akan mampu berjuang ke tahapan selanjutnya sesuai piramida Maslow, yaitu hubungan psikologis, peningkatan gaya hidup, aktualisasi diri melalui aktivitas kreatif dan seni. Peluang agroindustri terbuka lebar pada era perkembangan teknologi, dipadukan dengan pergeseran perilaku konsumen yang ingin serba cepat, instan, cenderung tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga, serta ditopang dengan semakin besarnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang segar, makanan yang menyehatkan dan bergizi tinggi, yang merupakan produk olahan dari produk pertanian. Hal ini telah membuka berbagai macam peluang kepada startup yang niche-nya produk pertanian dan olahan pertanian untuk mengakomodir belanja sehari-hari dari konsumen. Startup dengan niche online grocery sudah semakin banyak bermunculan di Indonesia. Ada beberapa startup yang cukup terkenal seperti Happy Fresh, Sayur Box, Seroya Mart, Anesbi, dan beberapa startup lainnya. Pemirsa, hasil penelitian dari dosen UB melalui LPPM UB yang akan masuk dalam tahap inkubasi dan hilirisasi produk akan dilihat berdasar tingkat ketersiapan teknologi atau TKT. Dr. Asep Awaludin Prihatoro, peneliti LPPM UB menjelaskan TKT terdiri dari 9 tingkat yang terdiri dari penelitian dasar dengan TKT 1-3, lalu lanjutan dengan TKT 4-6 dan TKT 7 hingga 9 pengembangan untuk hasil riset yang sudah siap untuk dihilirisasi. Nantinya setelah melalui penilaian dari LPPM, hasil riset yang sudah memenuhi persyaratan TKT akan diarahkan kepada DIIB UB untuk dilakukan inkubasi hingga hilirisasi produk.
Jadi kalau di wilayah riset itu kita mengenal namanya TKT, Pak. Jadi tingkat kesiapterapan teknologi. Jadi TKT ini dibedakan dengan ukuran-ukuran yang dinomorkan 1 sampai 9. Jadi ada penelitian yang sifatnya penelitian dasar, itu TKT-nya 1 sampai 3. Ini ada indikator ukurannya tersendiri, begitu aja. Sementara ini begitu aja. Kemudian ada TKT yang naik tingkat menjadi ini bisa diterapkan, diuji di skala lab dan yang lainnya. TK9 ini adalah dinamakan penelitian pengembangan. Hasil dari TKT pengembangan ini biasanya dia sudah akan dapat dihilirisasi. Nah, untuk itu biasanya mulai tahun lalu kita mengeluarkan satu skema khusus ini di LPPM, yaitu TKT 13 kita berikan skema penelitian tersendiri, TKT 4 sampai 6 tersendiri. Lah, kita ada satu skema namanya skema HAPU, Hibah Penelitian Pengembangan Unggulan, di mana TKT yang difokuskan untuk penelitian ini adalah TKT 67. Sehingga harapannya nanti akhir dari penelitian di HAPU ini sudah masuk ke wilayah pengembangan usulannya. Kemudian juga harus menunjukkan ada haki yang sudah didaftarkan, begitu. Sehingga dengan adanya riset-riset yang dipublikasi, dengan adanya haki, maka kami menuju ke TKT yang lebih tinggi untuk 89 atau 789. Nah, untuk itu LPPM mengeluarkan skema khusus itu. Pemirsa, Dr. Dimas Firmanda Alriza yang pada acara Disnatalis Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya ke-24 hari ini Rabu 26 Januari memaparkan mengenai potensi penerapan teknologi fotonika dan AI di era pertanian 4.0. Menurutnya teknologi fotonika adalah prinsip-prinsip hubungan antara gelombang elektromagnetik dengan material. Citra digital yang dilihat merupakan salah satu contoh citra digital yang didapat oleh kamera berwarna. Citra digital ini merupakan hasil rekaman dunia nyata oleh kamera digital. Komputer membaca suatu gambar tidak lebih dari sekedar matriks angka-angka yang berisi angka hasil pengukuran sensor yang memiliki filter di wilayah gelombang sensor merah, hijau, dan biru, meniru prinsip kerja mata manusia yang memiliki sel-sel yang sensitif pada 3 wilayah gelombang elektromagnetik tersebut. Gambar atau citra digital yang kita lihat di layar monitor ini merupakan salah satu contoh citra digital yang didapatkan dengan kamera berwarna. Dari data digital berupa citra warna ini yang kemudian dapat ditampilkan kembali pada layar monitor, kita mendapatkan informasi dari dunia nyata yang kemudian direkam oleh kamera dalam bentuk digital. Menurut hadirin sekalian, kira-kira dengan melihat citra digital ini, informasi apa kira-kira yang bisa kita dapatkan? Mungkin sebagian dari kita bisa mengatakan, oh ada sebagian orang, ada beberapa orang pada suatu ruang kelas. Oh di sana kira-kira ruang kelas karena di atas ada proyektor. Kemudian di sana ada seseorang yang menjelaskan sesuatu. Ada alat yang ada di depan orang itu. Ada beberapa buah berwarna hijau yang ternyata di sana adalah paprika. Kemudian sebagian orang memperhatikan.
Otak manusia subhanallah begitu luar biasa, dengan satu gambar saja kita bisa menjelaskan banyak hal. Kalau saya teruskan menjelaskan mungkin tidak habis-habis kalau kita ingin menjelaskan dengan detail satu gambar ini saja. Tapi bagi komputer, gambar ini tidak lebih dari sekedar matriks berisi angka-angka. Jikalau gambar ini diambil dengan kamera berwarna, maka data digitalnya akan berupa tiga lapis matriks yang berisi angka hasil pengukuran sensor yang memiliki filter di wilayah gelombang merah, hijau, dan biru, meniru prinsip kerja mata manusia yang memiliki sel-sel yang sensitif pada tiga wilayah gelombang elektromagnetik tersebut. Dalam perkembangan ilmu komputasi dan analisis citra, kemudian dikembangkan teknik-teknik yang mengekstrak informasi atau fitur-fitur dalam suatu gambar seperti warna, morfologi, bentuk, dan tekstur. Fitur-fitur ini kemudian dapat digunakan untuk kepentingan identifikasi, klasifikasi, dan kepentingan yang lainnya. Contohnya pada gambar berikut ini, kita dapat membuat color chart. Berdasarkan fitur warna, kita bisa standarisasi warna, kita bisa kuantisasi warna, sehingga kita bisa mengklasifikasi tingkat kematangan buah, seperti misalnya contoh di sini buah pisang. Namun pada beberapa kasus, fitur dari citra digital ini sangat kompleks. Mungkin bagi kita manusia melihat gambar yang ada di depan ini sangat mudah bagi kita untuk membedakan mana yang kucing dan mana yang anjing. Namun komputer tentunya tidak mudah, ya, tidak mudah untuk mengekstrak fitur-fitur apa yang digunakan oleh manusia untuk membedakan gambar-gambar ini. Fitur yang digunakan oleh manusia untuk membedakan kucing dan anjing ini cukup kompleks untuk dihitung oleh komputer. Sehingga dalam perkembangan teknologi kecerdasan buatan, di mana komputer diharapkan dapat belajar layaknya manusia, muncul algoritma yang berbasis jaringan syaraf tiruan, yaitu jaringan syaraf tiruan konvolusi atau yang kita kenal dengan convolutional neural network, yang kemudian menjadi solusi untuk ekstraksi fitur otomatis pada suatu citra. Pemirsa, sebagai negara maritim, kebutuhan kapal di Indonesia sangat tinggi untuk berbagai keperluan. Dari hal tersebut membuat mahasiswa di UB yang tergabung dalam InFisher Shape Modeling menata timnya tidak sekedar mengikuti kompetisi. Grizzly Lutzi, pengurus InFisher Shape Modeling, mengatakan saat ini timnya tidak hanya fokus pada kompetisi, namun menjaring minat mahasiswa pada desain perkapalan sejak dini. Saat angkatan 2020 dan 2021 menjadi target untuk dijadikan anggota dengan kapasitas 15 mahasiswa per tahun. Mereka pada tahun ini akan menjalani diklat mentoring dari para mahasiswa senior dan dosen yang lulusan teknik perkapalan serta dari instruktur luar. Dengan tim yang lebih rapi pada tahun ini, Grizzly berharap tahun ini dapat muncul bibit-bibit mahasiswa yang memiliki kemampuan desain kapal. Jadi untuk perkembangan dari InFisher Shape Modeling tersendiri itu kita yang pertama kemarin ada rapat pembahasan dengan angkatan-angkatan yang terdahulu yang tentunya juga berkecimpung di dunia perkapalan ini ya. Jadi yang pertama itu kemarin kita membahas tentang rekrutmen anggota baru. Jadi yang angkatan paling bawah itu yang sebagai pengurus-pengurusnya. Terus untuk anggota InFisher sendiri itu dari PSP atau pemanfaatan sumber daya perikanan untuk prodinya. Jadi yang pertama dibahas di sini itu tentang misalnya sesi administrasi, terus esai, wawancara, terus untuk total anggota menyesuaikan standar per tahun. Jadi untuk target per tahun sendiri kita menekankan kemarin itu melalui kesepakatan kita menggunakan target 15 orang. Terus yang untuk kedua itu ada penyiapan tim, seperti contohnya siapa yang akan jadi kontingen untuk selanjutnya. Yang pertama seperti ada diklat dan seleksi kontingen KKJTBN, terus yang kedua itu kita menekankan pada dua angkatan terbawah. Jadi untuk saat ini angkatan terbawah itu adalah 20 dan 21. Jadi untuk yang tahun kemarin itu kita menggunakan 3 angkatan. Yang pertama adalah angkatan 18, angkatan 19, dan angkatan 20. Jadi dicampur dalam setiap tim itu terdiri dari komponen tiga angkatan ini gitu. Jadi untuk saat ini kita lebih menekankan ke 2 angkatan.
Terus untuk selanjutnya ada seleksi berjalan dari awal diterima jadi anggota. Jadi seleksi berjalan itu seperti kita memfokuskan misalnya ada mahasiswa yang lebih suka, maksudnya lebih aktif gitulah di sini gitu. Jadi kita bisa lihat gitu. Jadi kita bisa seleksi berjalan sambil kita melihat potensi dari anak ini untuk selanjutnya kita bawa ke lomba-lomba berikutnya. Terus selanjutnya ada pembagian tim berdasarkan kemampuan. Jadi seperti pemerataan gitu. Yang terakhir ada yang nggak lolos akan dijadikan tim support. Pemirsa, Bursa Efek Indonesia baru saja merilis daftar saham yang masuk dalam kategori LQ45 untuk bulan Februari hingga Juli 2022. Terdapat 5 saham baru yang masuk dan 5 saham yang terdepak dari daftar tersebut. Selain LQ45, Bursa juga merilis saham yang masuk dalam kategori IDX80. Ketua Laboratorium Investasi dan Pasar Modal FEBUB, Noval Adib menyebut investor masih harus mencermati sisi fundamental dan teknikal dari komposisi LQ4, maksud kami LQ45 yang baru saja dirilis. Dalam analisanya tidak semua saham yang masuk dalam komposisi LQ45 dalam kondisi fundamental dan teknikal yang baik, sehingga dirinya menyarankan kepada investor untuk tetap melakukan riset mandiri. Ya, jadi indeks LQ45 ini kan indeks untuk saham ya, 45 saham teraktif atau terliquid ya di Bursa Efek Indonesia ya. Ya, jadi kan sebetulnya alat bantu bagi investor untuk mengambil keputusan begitu ya. Ya, namun yang perlu dicatat atau diingat ya bahwa saham yang masuk di LQ45 itu hanya dilihat dari likuiditasnya saja ya, artinya keaktifan untuk diperdagangkan begitu. Tapi bukan dari kinerja fundamental atau teknikalnya, jadi begitu. Jadi misalnya kalau di sini saya ambil contoh ya, WSKT itu masuk LQ45 ya. Tapi dari segi kinerja baik fundamental maupun teknikal itu kan sedang jelek WSKT itu. Nah, artinya apa ya? Tetap bagi investor itu tetap harus kalau bisa lebih mandiri dalam memilih saham itu. Artinya yang perlu diingat bahwa di samping 45 saham yang paling liquid ini itu masih ada lebih dari 500 saham yang lain yang perlu dicermati. Ya. Jadi seperti itu. Kalau saya pribadi sebetulnya jarang ya untuk melihat apakah ini masuk LQ45 atau Kompas 100. Tapi saya langsung aja nih saya yang salah itu ya. Kalau fundamental ya rasio keuangan, kalau teknikal ya dari di chartnya, jadi langsung begitu aja. Tapi memang mungkin orang beda-beda ya, bagi orang yang lebih mengandalkan ini saham yang liquid diperdagangkan ya, mungkin indeks-indeks semacam LQ45, Kompas 100 itu atau LQ80 itu bisa. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UPTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Belinda Amanda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.